Zionis Israel dalam proses penjajahan Palestina. Dan yang dilakukan oleh Israel terhadap Gaza, mengisolasi Gaza, memblokade Gaza, memisahkan Gaza dari dunia, itu intinya adalah agar Gaza ini rentan untuk diserang. Halo kaum intelektual sekalian, wah gila. Luar binasa. Sepertinya video ini tidak disukai oleh warga Konoha. Sepertinya video ini akan dibenci oleh warga Konoha. Sepertinya video ini tidak disukai warga Konoha, terutama pendukung daripada Gajah Hussein. Wow. Gila. Jadi guys, baru-baru ini seperti biasa Gajah Hussein ngata-ngatain Israel, ngata-ngatain Amerika dan sebagainya. Ya seperti biasa gitu ya. Di mata Gajah Hussein ini nggak ada tuh ya kebaikan Amerika, nggak ada tuh kebaikan Israel. Pokoknya semua yang jahat-jahat itu adalah Yahudi ya. Yang jahat-jahat itu adalah Amerika. Semua yang baik-baik itu adalah orang Gaza. Semua yang baik-baik itu adalah orang Iran. Ya. Jadi dia selalu berpihak kalau saya perhatikan. Jadi di video saya tidak akan berpihak ya. Baru-baru ini dia mengatakan Israel mengisolasi si Gaza. Lalu dia memperagakan dalam sebuah permainan catur. Ya. Dia mengatakan ibarat permainan catur ada istilah isolated pawn. Artinya pion terisolasi. Ya, misalnya nih katakanlah ini pion ya, walaupun ini kuda kan. Jadi dia mengatakan Israel itu sengaja mengisolasi Gaza. Gaza itu diibaratkan pion. Kalau dalam permainan catur itu pion sudah terisolasi, ya, maka pion itu akan mudah dihabisi, akan mudah dimakan. Itu dalam permainan catur. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah penjelasan daripada Gajah Hussein ini sesimpel yang kita bayangkan? No. Jadi Gajah Hussein ini menderita yang namanya penyakit cherry picking. Apa itu cherry picking? Cherry picking itu dia akan mengambil data-data yang menguntungkan bagi Gaza. Tapi kalau data ini tidak menguntungkan bagi Gaza, dia tidak akan mengambil. Ini namanya cherry picking. Gajah Hussein ini hanya melihat dari satu sudut pandang. Jadi konflik antara Israel dan Gaza ini berkali-kali saya mengatakan tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang. Ini konflik yang sangat rumit sekali. Tidak sesimpel, oh Israel itu jahat, Amerika itu jahat. Nggak seperti itu ya. Ya nggak sesimpel itu kawan. Karena ini pembahasan yang sangat panjang sekali ya. Sangat rumit sekali ya. Karena apa? Karena masalah ini kan dikait-kaitkan dengan agama. Sama seperti Gajah Hussein. Suka nggak suka, nggak mau. Kalau Gajah Hussein itu tidak punya istri di Gaza, ya bisa aja dia tidak membela Gaza kan. Kalau Gajah Hussein itu beragama Buddha, dia tidak akan membela Gaza kok. Kalau Gajah Hussein itu tidak beragama Islam, bisa aja dia tidak membela Gaza. Tapi warga Konoha kan mengatakan kita membela Gaza itu bukan karena agama, tapi karena kemanusiaan. Kemanusiaan dari mana? Kemanusiaan dari Hong Kong. Itu cuman kalimat yang sangat-sangat cherry picking kalau saya perhatikannya. Kalau menguntungkan bagi mereka, mereka akan mengatakan itu. Ini kalimat yang sangat manipulatif banget ya. Kita membela Gaza itu bukan karena agama, tapi kemanusiaan. Di negeri ada tuh perang, tapi kita nggak peduli. Ya kan? Di negara-negara Afrika banyak tuh perang, tapi kita nggak peduli. Kenapa? Karena nggak seiman dengan kita gitu. Jadi intinya seiman gitu. Kenapa? Karena nggak ada hubungan dengan Yahudi. Kalau sudah berhubungan dengan Yahudi, maka kita akan membenci mati-matian. Kenapa? Karena kebencian kita terhadap Yahudi. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Gajah Hussein ini selalu cherry picking? Kenapa dia hanya melihat dari satu sudut pandang? Apa yang salah dengan Gajah Hussein ini? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Apakah sesimpel yang diucapkan oleh Gajah Hussein ini? Jadi di video ini saya tidak mengomentari fisik daripada Gajah Hussein, saya tidak mengomentari daripada masalah pribadi Gajah Hussein, tapi saya mengcounter ide, ya ide dibalas dengan ide. Jadi Gajah Hussein mengatakan Israel sengaja mengisolasi Gaza gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini benar atau tidak? Di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Semuanya saya katakan di video ini ada sumber dan datanya. Jadi kalau mau bantah pakai data. Kalau saya bongkar ini, akan banyak orang Konoha yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Apa itu faktanya? Faktanya adalah
Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara mau menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi guys, sebenarnya kalau Gajah Hussein atau Hussein Donasi ini cinta dengan gajah, cinta dengan Palestina, harusnya dia berjuang bersama Hama. Dia berjuang melawan IDF. Karena dia sering ngata-ngatain IDF, harusnya dia berjuang bersama Hama melawan IDF. Itu sebenarnya fakta yang jarang kita sadari ya. Kalau dia cinta dengan gajah. Bukan malah berkoar-koar di media sosial gitu ya. Kalau misalnya Anda mengatakan, oh Gajah Hussein itu kan tugasnya beda lagi ya. Gajah Hussein itu sebenarnya tugasnya untuk menyuarakan di media sosial gitu. Guys, masalah yang ada di Gajah ini tidak disuarakan pun ya media-media di Konoha juga akan menyuarakan gitu. Kita tidak nyari informasi terhadap gajah pun kita disodorkan gitu. Karena apa? Ya karena itu menguntungkan bagi apa? Bagi media gitu. Tidak ada Gajah Hussein sekalipun berita ini pasti viral gitu. Karena apa? Karena ada banyak faktor gitu. Bukan pengaruh daripada Gajah Hussein gitu. Kemudian selain itu tanpa kita sadari di Konoha, ini hanya di Konoha ya. Ada banyak orang ternyata ya baru-baru ini juga saya udah bahas tuh ya. Ada ternyata warga Konoha itu yang menggunakan berita-berita Palestina ini untuk kepentingan pribadinya dengan modus sumbangan, dengan modus donasi. Ada ternyata seperti itu di Konoha guys. Ada banyak ternyata di Konoha seperti itu. Jadi apa kalian nggak curiga gitu? Harusnya kalian curiga dong ya. Kenapa masalah-masalah seperti ini terus diviralkan gitu? Jadi seolah-olah ya kejadian seperti ini dihidangkan di depan kita tiap hari gitu ya. Sengaja diviralkan gitu. Sengaja diungkit-ungkit terus gitu ya. Kenapa? Apakah ada hubungannya dengan duit? Yes, ada hubungannya dengan duit. Secara logika, kalau kita berpikir secara logika, kenapa masalah ini terus diungkit-ungkit gitu ya? Kenapa diviralkan terus ya? Kenapa banyak warga Konoha itu seperti menjual kesedihan pada orang Palestina gitu. Seperti menjual kesedihan warga Gaza. Padahal ada data yang mengatakan ternyata sumbangan kita ke Gaza itu nggak nyampe guys. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ini menurut data guys ya. Menurut data ternyata yang paling banyak menyumbang warga Gaza itu bukan Konoha, bukan. Amerika dan UEA, Timur Tengah dan Amerika, dan negara-negara lainnya, Prancis, ya, Jerman dan sebagainya. Konoha nggak ada. Jadi kalau donasi kita itu nyampe ke Gaza, kita salah satu yang paling banyak membantu Gaza. Karena apa? Karena masyarakat itu adalah masyarakat yang paling suka berdonasi. Setiap ada kejadian kita donasi gitu. Itu secara logika. Kalau kita berlogika ya, tapi kan kita kan nggak berlogika. Karena apa? Karena ini ada hubungan dengan agama. Karena agama itu kan mematikan logika. Suka nggak suka di Konoha kalau saya perhatikan. Walaupun banyak warga Konoha mengatakan beragama itu harus berakal. Enggak, itu cuma modus doang guys. Jadi di Konoha itu kalau saya perhatikan orang beragama itu biasanya logikanya tumpul. Itulah alasannya kenapa ada banyak kasus-kasus di Ponpes. Ya, Ponpes akhir-akhir ini kan viral banget ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena dalam beragama kita tanpa kita sadari otak kita itu tumpul. Karena apa? Karena ada kalimat yang mengatakan cukup imani saja, nggak usah banyak nanya, nggak usah pakai akal. Pakai akal itu stres. Sehingga apa? Sehingga otak berpikir kita itu dimatikan. Setinggi apapun jabatan kita punya gelar profesor ya, kita pemenang Piala Nobel, kalau sudah berhubungan dengan agama itu, biasanya otak kita akan beku gitu. Biasanya tidak akan menggunakan nalar gitu. Makanya musuh daripada pemuka agama itu adalah orang yang selalu mempertanyakan. Kalau Anda jeli, kalau Anda perhatikan, pemuka agama itu sangat tidak suka dengan pertanyaan. Karena pemuka agama itu pengen umatnya manut gitu ya, nggak usah mempertanyakan. Jadi saya itu sebenarnya mengganggu gitu. Saya ngajak yang nonton video untuk mikir itu sebenarnya ganggu. Ganggu apa? Ganggu otoritas agama yang ada di Konoha. Ini sebenarnya berisiko.
Karena dari dulu musuh daripada pemuka agama itu adalah pertanyaan. Karena pertanyaan itu bisa mematahkan argumentasi. Karena pertanyaan itu bisa mengungkit aib-aib yang disembunyikan selama ini. Jadi kalau saya perhatikan ada semacam aib di Konoha yang tidak pernah dibuka ke ruang publik. Apa itu? Ternyata donasi-donasi kita itu nggak nyampe, guys. Mayoritas, nggak semuanya tapi disclaimer-nya. Mayoritas donasi kita nggak nyampe. Kemana duitnya? Ya masuk ke kantong tanpa kita sadari. Saya tidak mengatakan Gajah Hussein melakukan ini ya. Saya tidak mengatakan seperti itu. Ya, saya tidak mengatakan bahwa Gajah Hussein ini memasukkan duit ke kantongnya. Saya tidak mengatakan seperti itu ya. Ya, kemudian tanpa kita sadari, ya, Gajah Hussein ini sebenarnya dia tuh bukan orang Konoha lagi gitu. Karena istrinya orang Gajah, kemudian dia juga sudah tinggal di sana. Berarti jiwa raganya itu ya di Gajah gitu. Dan dia menyeret-nyeret Konoha supaya apa? Supaya terlibat dalam masalah Gajah ini. Tapi kan kita tidak pernah menyadari konflik yang ada di Gajah ini tidak sesimpel yang kita pikirkan gitu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Jadi gini, ternyata tanpa kita sadari penjajahan itu tidak muncul dari ruang hampa, nggak muncul. Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa Gajah itu dijajah oleh Israel, itu premis pertama ya. Bukan berarti saya mengatakan ini sebenarnya fakta yang diyakini oleh orang-orang Yahudi, bukan seperti itu ya. Tapi tanpa kita sadari penjajahan itu tidak akan muncul kalau kita bodoh. Kalau kita cerdas maksudnya, bukan bodoh. Kenapa kita dijajah? Apa alasannya? Karena kita bodoh. Kenapa Konoha dulu dijajah Belanda? Karena kita bodoh. Kalau kita cerdas, apakah kita dijajah? Enggak. Enggak ada tuh negara yang cerdas tapi dijajah. Kalau misalnya mengatakan, oh dulu China itu dijajah Jepang, oh dulu Amerika itu dijajah Inggris. Itu kan pada saat mereka bodoh. Bukan pada saat sekarang ini. Sekarang mereka sudah cerdas kan, sudah pinter kan. Apakah Konoha sekarang dijajah? Yes, kita dijajah teknologi, dijajah menggunakan ekonomi, dijajah budaya, dijajah secara macam-macam ya. Cara berpakaian kita juga dijajah. Nama anak kita juga dijajah. Kita bikin nama anak kita itu ya nggak pede dengan nama anak yang kita pikirkan sendiri gitu ya. Kita munculkan sendiri gitu. Jadi kita meniru gitu ya. Meniru nama siapa? Ya nama orang-orang luar gitu ya. Kalau nggak ke barat-baratan, ke Arab-Araban. Itu nama warga Konoha. Udah gitu namanya panjang-panjang lagi. Nah yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan Gajah ini? Kenapa mereka diisolasi? Jadi Hussein Donasi mengatakan Israel itu sengaja mengisolasi Gajah. Nah yang jadi pertanyaan, apakah ini unsur kesengajaan atau tidak? Jadi gini guys, Israel versus Gajah itu sebenarnya perang. Ya, kalau Gajah punya kesempatan, Gajah juga akan hanguskan Israel. Tapi karena mereka nggak punya kesempatan, nggak punya teknologi, ya mereka seperti sekarang ini. Kebencian itu tetap ya ada pada mereka. Artinya gini, mereka tuh punya kesempatan serang satu sama lain. Gaza juga punya kesempatan menyerang Israel kok kalau mereka punya senjata gitu. Tapi kan karena mereka nggak punya senjata aja. Itu jarang dibongkar guys. Ya, jadi mereka itu seperti main tinju ya, saling pukul satu sama lain. Jadi jangan mengatakan ya tiba-tiba misalnya nih ya, kita mengatakan yang korban itu adalah Gajah. No. Mereka saling pukul. Permasalahannya Gajah itu kalah gitu. Ya kenapa mereka kalah gitu? Ya karena mereka bodoh gitu. Kenapa mereka kalah dalam bertinju misalnya antara Israel versus Gajah gitu? Karena mereka kalah. Mereka tidak punya persiapan. Mereka nggak punya skill. Mereka bodoh gitu. Ya. Karena mereka bodoh gitu. Orang kalah itu ya karena bodoh. Jadi kalau di Konoha itu ya kalau kita kalah itu, oh kita tuh bukan kalah, jurinya yang salah. Pasti selalu dikata-katain seperti itu. Karena kita tidak menerima kekalahan gitu. Ya, ini jarang dibongkar guys. Ya, kenapa Gajah itu diisolasi? Ya, kalaupun diisolasi ya menggunakan perumpamaan catur gitu ya, bidak catur, isolated pawn. Itu sebenarnya karena Gajah itu bodoh. Kalau mereka cerdas, mereka tidak akan diisolasi kok. Ngapain ya kan? Bahkan yang mengisolasi itu adalah orang-orang Gajah.
kalau mereka mampu, kalau mereka punya kesempatan. Permasalahannya kan mereka nggak punya kesempatan. Kenapa? Karena mereka tertinggal di bidang ekonomi, teknologi, dan sebagainya. Jadi harusnya gimana caranya memajukan gajah itu, mereka harus menguasai teknologi, menguasai ekonomi, menguasai ilmu pengetahuan. Harusnya Gajah Hussein ini ya mengajari orang-orang gajah itu supaya apa? Supaya mereka belajar teknologi, bukan malah ngerusuhin di Konoha gitu. Bukan malah ngemis-ngemis donasi di online. Aduh, ngaco ya. Harusnya Gajah Hussein ini ngajarin gitu ya, ngajarin orang orang gajah itu supaya apa? Supaya mereka menciptakan B2 Spirit misalnya, ya pesawat yang sangat luar biasa, pesawat siluman dan sebagainya. Tapi permasalahannya mereka mampu nggak? Nggak mampu kan? Itu permasalahannya. Ya, mohon maaf bagian itu video. Saya tidak akan berpihak pada siapapun di sini ya. Silakan simpulkan sendiri. Ya, jadi permasalahan gajah versus Israel ini nggak sesimpel yang diucapkan oleh Gajah Hussein. Nggak segampang itu. Harus melihat dari berbagai sudut pandang. Ya, saya tidak membela Israel di sini. Apakah Israel juga punya kesalahan? Yes, Israel juga seringkali melanggar undang-undang internasional. Apakah gajah itu tidak bersalah? Tidak juga. Kalau mereka punya kesempatan, mereka juga akan membumi hanguskan Israel. Makanya Israel dibantu oleh Amerika. Itu alasannya kenapa kita membenci Amerika, karena Amerika itu membantu Israel gitu. Jadi betapa liciknya otak kita tanpa kita sadari. Ini namanya kebencian-kebencian yang ditanamkan dari kecil. Kita selalu membenci Israel dari kecil, ya sehingga apa? Sehingga kita pengen membumi hanguskan Israel karena sejarah-sejarah masa lalu gitu. Karena cerita-cerita masa lalu atau konflik masa lalu. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berbeda di video ini. Silahkan simpulkan sendiri. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.